Halo Civilians, balik lagi bareng kami, Civilpedia dari Civil Academy HMTS FPTUPI dalam serial Pondasi, Pembahasan dan Opini Dunia Sipil Indonesia. Di video ini, kita akan membahas salah satu desain canggih yang biasa digunakan dalam konstruksi transportasi, yaitu Twin Tunnel. Meski belum awam diterapkan di Indonesia, Twin Tunnel ini punya peran besar loh dalam dunia konstruksi. Kok bisa? Nah, sebelum lanjut, kita bahas dulu nih, apa itu Twin Tunnel? Jadi, Twin Tunnel itu konsep terowongan kembar yang terdiri dari dua jalur terpisah yang dibangun berdampingan. Biasanya dipakai buat lalu lintas dua arah atau bahkan sistem transportasi yang berbeda. Terus, gimana sih cara buatnya? Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dipakai buat membangun Twin Tunnel. Pertama, pipe jacking system atau micro tunneling. Nah, kalau metode ini prinsipnya simple. Jadi, alat jacking pipe bakal dorong beton pracetak masuk ke dalam tanah. Plus, ada cairan khusus yang dipakai buat menjaga tekanan air tanah supaya tetap stabil selama prosesnya. Metode ini efektif pada tanah lunak atau berlumpur dengan kedalaman dangkal hingga menengah. Yang kedua, tunneling boring machine atau biasa disebut TBM. Kalau yang ini, alatnya berupa silinder besar yang bisa memutar dan mengebor tanah secara terus-menerus. Metode ini biasa digunakan untuk proyek skala besar, seperti terowongan jalan raya, kereta api, dan transportasi bawah tanah. Salah satu contohnya, yakni digunakan pada proyek pembangunan MRT Jakarta. Berbeda dengan pipe jacking system, TBM bisa digunakan di berbagai kondisi tanah, mulai dari lunak hingga berbatu, serta lebih cocok untuk kedalaman yang lebih dalam. Ketiga, Neo-Austrian Tunneling Method, atau NATM. Metode ini pakai teknik shotcrete, alias menyemprot beton dengan tekanan tinggi ke dinding terowongan, ditambah rock bolt buat penyangga sementara sebelum diberi lapisan beton permanen. Setelah itu, baru deh ditambah tulangan dan dicor keseluruhan supaya makin kokoh. Keempat, cut and cover system. Metode ini adalah metode yang paling klasik. Jadi, tanahnya digali dulu buat bikin trench. Terus, dinding dan atap terowongannya dibangun langsung di dalam galian. Setelah selesai, tanahnya ditimbun lagi sampai struktur tertutup sempurna. Cara ini cocok buat terowongan yang posisinya tidak terlalu dalam dan kalau kondisi tanahnya memungkinkan. Dan yang kelima, immersed tub tunneling system. Nah, kalau terowongan harus menyeberangi perairan dangkal, biasanya pakai metode ini. Jadi, segmen-segmen terowongannya dibuat di tempat lain. Terus ditenggelamin deh ke dasar perairan dan disusun satu persatu. Metode ini sering banget dipakai buat jalan bawah laut, rel kereta, atau bahkan jalur kabel listrik dan internet. Nah, kalau ngomongin Twin Tunnel, ada beberapa proyek besar di dunia yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah Channel Tunnel yang menghubungkan Inggris dan Perancis. Terowongan ini memiliki panjang 50 km dan dibangun di bawah Selat Inggris. Menggunakan TBM, Channel Tunnel sudah beroperasi sejak 1994 dan menjadi jalur utama kereta cepat Eurostar yang menghubungkan kedua negara dengan sangat efisien. Lalu, ada Gotthard Base Tunnel di Swiss, yang merupakan terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia, dengan panjang 57 km, dibangun untuk meningkatkan efisiensi transportasi antara Italia dan Swiss. Proyek ini mengandalkan TBM dan NATM, serta mulai beroperasi pada tahun 2016. Beralih ke Jepang, ada Tokyo Bay Aqua Line, sebuah kombinasi jembatan dan terowongan sepanjang 15,1 km, dengan bagian terowongan sepanjang 9,6 km. Dibangun dengan metode immersed tub tunneling system, terowongan ini mempersingkat perjalanan dari 90 menit menjadi hanya 15 menit. Di Singapura, sistem MRT-nya juga sudah mengadopsi Twin Tunnel, khususnya pada jalur North-South dan East-West Line. Jalur ini dirancang dengan Twin Tunnel untuk memisahkan jalur kereta yang bergerak berlawanan arah menggunakan TBM untuk pengobaran yang lebih presisi dan aman. Nah, kalau di Indonesia, kita juga punya contoh Twin Tunnel, yaitu Twin Tunnel Tol Cisumdawu. Ini adalah terowongan tol pertama di Indonesia yang menjadi bagian dari Tol Cilenyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu. Dengan panjang 472 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 8,4 meter per jalur, proyek ini dibangun menggunakan metode NATM. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat akses ke Bandara Kertajati. Jadi, itulah sekilas tentang Twin Tunnel, inovasi yang membuat sistem transportasi makin modern dan efisien. Dengan berbagai metode konstruksi yang ada,
Pembangunan terowongan kini semakin canggih dan mampu menjawab tantangan di berbagai kondisi geografis. Indonesia juga udah mulai menerapkan konsep ini, dan kedepannya bisa jadi bakal lebih banyak lagi proyek twin tunnel yang buat mobilitas kita makin lancar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar teknologi dan teknik sipil. Sampai jumpa di video berikutnya.